Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini kita akan mendesain untuk form yang step kedua ya, tahapan kedua. Jadi rencananya yang mau kita buat itu nanti muncul di sini, pilih data siswa. Nanti di sini ada kriterianya. Jadi dia bisa pilih berdasarkan ini ya, dari angkatan, kelas, atau dia bisa melakukan pencarian. Nanti ada tombol cari, di bawahnya muncul hasilnya. Kita buat yang modelnya seperti itu dulu. Oke, di sini saya langsung saja. Sebentar. Berarti di sini tagihan lain step create ini stepnya 2. Oke, ini udah benar. Nah, tinggal di sini kriterianya ini saya copy saja dari siswa form. Siswa form ini nama, biaya lain, NISN, ini kelas dan angkatannya. Kita copy. Kemudian kita pastikan di sini. Lalu coba refresh dulu. Ini. Kemudian di atasnya kita buat ya, pilih cari data siswa. Oke. Cari data siswa berdasarkan ini tadi kriterianya di form ini ya. Oke. Nah, ini kan kalau misalnya ada field yang berbeda, misalnya di kalian fieldnya tuh ada prodi misalnya, atau ada jurusan, nah silakan tambahkan sendiri ya. Tujuannya kan memudahkan operator saja. Sebelumnya di sini kita akan tambahkan placeholder. Jadi dia boleh kosong ya, koma, kita tambahkan placeholder, pilih kelas atau tampilkan semua. Oke, ini kita copy, di angkatan juga sama, koma. Oke, kalau ini berarti pilih angkatan atau tampilkan semua. Oke, jadi ada placeholdernya. Lalu satu field lagi, kita kolom search ya. Ini hapus saja. Di bagian atasnya ini saya copy lagi nih, yang name saja, nama. Kita pastikan di sini. Oke, sip ya. Oke, cari berdasarkan nama. Ini juga sama, kita tambahkan di sini koma, placeholder, cari berdasarkan nama. Oke, sudah selesai. Di bawah sini harusnya tuh ada tombol namanya cari. Di sini ini tombol next. Kalau di sini, ini di bawah ini kayaknya di sini. Kita lihat lagi di siswa form ya, tombolnya, codingnya copy paste saja di sini. Nih. Oh, pakai form ini ya, pakai ini, berarti nama tombolnya cari data. Ini MT3 MB5 coba. Oke. Kenapa dia jadi panjang? Karena dia berada di dalam row. Nah, dia jadi panjang ya. Coba kalau row-nya saya hapus. Oke, sip. Nah, ini dia. Oke, jadi cari data. Begitu dia cari datanya, nanti di bagian bawahnya itu muncul apa namanya, stepnya. Muncul tabel yang menampilkan hasil pencariannya. Oke, ini kita perbaiki dulu nih. Nah, untuk actionnya itu di sini, sebentar. Kalau kita mikir dulu nih. Nah, ini saya akan buat controller baru ya, karena tidak bisa pakai tagihan line step ini. Kita akan buat controller baru, namanya PHP Artisan Make Controller, namanya tagihan line step 2 controller. Oke, jadi namanya tagihan line step 2 controller. Di sini pakai min info cable. Oke, udah selesai.
Berarti saya buat rutenya dulu. Di sini rute resource, tagihan lain step 2. Kemudian di sini kita panggil tagihan lain step 2 controller. Oke. Nah, rutenya ini bukan resource tapi kita pakai post ya. Oke. Berarti di sini rutenya bukan get lagi tapi dia post. Oke, tagihan lain titik name-nya lupa nih. Name-nya berarti di sini kita buat name tagihan lain step 2 titik store. Oke, nama rutenya ya. Ini berarti rutenya tagihan lain. Kalau rutenya itu tidak ada ID, maka ini boleh dihapus. Oke, udah selesai. Kita coba refresh. Oke, seharusnya sekarang cari data ini akan menuju ke step ini. Nah, ini udah benar. Oke, kalau ini nanti kita atur nih, dia harusnya ke step 3 ya kalau ini ya. Oke, berarti nanti proses pencarian datanya salah ding, kayaknya bukan itu untuk pilih ya. Salah, jadi bukan untuk ini, salah. Kalau pencarian data itu dia harusnya ke URL-nya sendiri ya, ke URL itu sendiri, jadi bukan ke controller lain. Itu untuk memproses saja tadi, tapi tidak apa-apa. Nanti ini nanti bakalan kita pakai untuk memproses atau menyimpan data kriteria siswanya. Kalau ini berarti rutenya tetap get, kemudian di sini kita pakai URL ya, kemudian request full URL. Kita coba dulu, kita refresh dulu. Oke, kalau diklik di sini dia harusnya kembali ke URL itu sendiri. Nah, ini salah nih berarti. Oke, di sini berarti stepnya 2 sudah benar. Sebentar, kita pastikan dulu di sini. Saya mau saya mau dapatin URL dari current URL ya. Request URL full URL kalau saya tidak salah namanya. Oke, ini dia full URL-nya step 2 dan tagihan sama dengan untuk pilihan. Ini benar dah. Nah, berarti ini sudah benar. Oke, step 2 request URL-nya tuh request full URL, benar. Ini harusnya namanya terkirim lewat URL ya. Oke, saya coba refresh dulu. Oke, pilih tagihan siswa tertentu, next. Kita cari namanya misalnya Budi. Harusnya Budi ini muncul di kriteria ya. Kita klik. Nah, ini dia salah. Sorry, saya malah klik yang ini. Saya ulang. Oke, di sini misalnya Budi. Saya enter saja. Nah, ini salah berarti. Rutenya berarti kita perbaiki. Rutenya step hidden step 2. Kemudian di sini kita buat tagihan untuk request, tagihan untuk. Nah, gitu. Oke, kita ulang. Oke, kita next. Lalu tagihannya untuk Budi, enter. Oke, sip. Nah, ini udah muncul nih. Nah, kita maunya gini. Ini harusnya kan kalau dia pencarian kan tetap muncul nama Budinya di situ. Berarti di bagian nulnya kita buat request nama. Kalau ini berarti request kelas, nulnya kita ganti. Kalau ini berarti request angkatan. Oke, ini muncul Budi. Kalau dia pilih kelas 1, Budinya kita kosongkan, dia klik cari data, maka namanya kosong, kelasnya 1.
Oke, jadi kalau diklik dia tetap berada di sini tapi URL-nya bertambah ya sesuai dengan parameter yang kita inputkan di sini di input formnya ini. Oke, ini sudah selesai. Nanti kita tinggal buat if ya di sini. Kita buat if untuk mencari data siswa. Nah, buttonnya tuh mau saya kasih cari data, kita kasih name juga nih harusnya nih. Kalau kita mau kasih name tidak bisa caranya seperti ini, tapi kita harus buat input tipenya adalah submit, name-nya adalah cari. Nah, oke. Kemudian value-nya baru cari data. Baru kita kasih kelasnya adalah btn primary mt3 mb5. Oke, simpan. Oke, kalau di Laravel tuh dia otomatis apanya dibuang, apa namanya tuh, name-nya dibuang, name-nya tidak ada ya. Kenapa kita mau pakai name? Karena begitu diklik, nah ini kan ada cari nih. Nah di sini kita buat jika request ini request fillet ya. Nah gini, fillet cari. Oke, nah di sini baru nanti cari data siswa berdasarkan query di URL gitu, seperti ini. Oke, sudah selesai formnya. Jadi nanti tinggal kita buat bagaimana kita nampilin di bawah sini nih. Nanti kita tampilin semua, nanti user tinggal checklist ya. Dia checklist, check all. Nanti setelah check all tuh ada tombol lagi untuk pilih gitu ya. Jadi kita buat kriterianya seperti itu. Tombol ini belum kita pakai. Kemudian untuk tadi rute yang controller yang udah terlanjur dibuat nih nanti kita akan pakai ya. Kenapa? Karena data-data itu akan kita simpan di session. Nanti kita ngolahnya di sini. Tagihan lain step 2 controller ini. Oke, untuk video ini saya rasa cukup dulu. Nanti di video berikutnya baru kita buat tabel hasil pencarian datanya sama checkboxnya ya, untuk agar bisa dipilih oleh operator. Videonya saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.